Indonesia adalah salah satu negara yang paling berkembang di seluruh dunia. Dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2024. IMF memperkirakan negara-negara Asia akan mengisi daftar 5 negara dengan kekuatan ekonomi dunia pada 2024. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Akan tetapi, di balik semua pencapaian tersebut, ada suatu hal yang masih membuat masyarakat Indonesia resah dengan generasi penerus bangsanya, yang masih tergolong sangat gampang terpengaruh dan percaya dengan berita bohong atau biasa disebut berita hoax. Beredar pula sejumlah hoaks terkait virus corona ini. Terdapat 127 kasus hoaks corona yang menyebar di berbagai lini media sosial. Masih nihilnya kasus virus corona di Indonesia dimanfaatkan sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait virus mematikan ini. Presiden menilai unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja dilatar belakangi dengan adanya informasi hoaks. Seiring perkembangan teknologi yang merangkul bangsa kita, semakin banyak berita hoax yang tersebar di Indonesia. Ini dikarenakan notifikasi, informasi, dan berita yang mereka dapatkan dari gadget mereka semakin banyak setiap harinya. Yang menyebabkan mereka tidak dapat menyisakan cukup waktu atau bahkan tidak sama sekali untuk mencari tahu mengenai kebenaran dan asal-usul dari berita tersebut. Berita bohong pun disebarkan kepada keluarga, teman-teman, ataupun rekan kerja mereka melalui platform sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan sosial media lainnya. Mari saya minta tolong kita membantu ini dengan cara yang pertama, ya, yang paling gampang adalah tidak meneruskan berita hoax atau disinformasi, tidak memproduksinya dan masukkan di ruang media sosial. Itu yang paling bijak lah. Tujuan video ini adalah untuk mendidik penerus bangsa agar tidak mudah jatuh dalam provokasi yang disebabkan oleh berita bohong. Seperti yang kita ketahui, berita bohong telah menyebabkan banyak sekali kontroversi antara masyarakat dan sering menyebabkan kericuhan publik antara berbagai topik seputar politik, agama, kepercayaan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Aksi saling dorong dan lempar batu tak terhindarkan hingga polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Massa meruntuhkan 2 gerbang pintu masuk ke area komplek gedung DPRD. Gerbang dirobohkan oleh massa gabungan mahasiswa dan buruh yang memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Presiden menilai unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja disebabkan banyaknya informasi hoaks terkait undang-undang tersebut sehingga banyak orang yang belum mengerti substansi dari RUU Cipta Kerja yang telah disahkan tersebut. Hal ini tidak benar. Ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Video ini akan memperjelaskan 5 cara mudah untuk mendeteksi berita hoax serta cara untuk menghindari penyebarannya untuk kedepannya. Banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara. Pertama, verifikasikan berita yang Anda dapat dengan sumber media lain di internet. Berita bohong cenderung bermula dari satu sumber yang menyebarnya. Sedangkan berita benar akan selalu diliput oleh berbagai media di waktu yang sama. Apabila berita yang Anda dapat berbeda dengan berita yang ada di media-media lain, ataupun sama sekali tidak ada di sumber lain, kemungkinan besar berita tersebut adalah berita bohong. Berita misalnya yang kayak Kompas TV. Dalam menyampaikan berita harus covering both side. Jangan pasti dulu. Ya kan? Ada banyak pertimbangan, banyak langkah artinya ya. Nah kalau berita yang lain orang-orang biasa, individu, dia langsung sebarkan aja, nggak pakai tanya-tanya lagi. Kedua, berikanlah diri Anda waktu untuk berpikir. Apakah berita serta data yang baru Anda baca masuk akal dan nasional? Ini merupakan salah satu cara termudah untuk mendeteksi berita bohong. Terkadang, berita bohong memiliki banyak sekali anomali dalam data-data mereka dibanding pengetahuan umum masyarakat. Coba kita pakai daya kritis dan kecerdasan kita ya. Virus corona bisa menular dari handphone Xiaomi buatan Cina dan menyebar melalui server yang dikeluarkan dari speaker Xiaomi. Menurut kalian, apakah kabar lucu ini benar? Kan, kita bisa punya nalar kok. Apakah ini sebenarnya kira-kira masuk akal atau tidak? Ketiga, lakukanlah riset terhadap berita yang Anda baca sebelum menyebarkannya.
Berita bohong bisa dengan gampang dideteksi apabila kita memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk membaca kesalahan dalam isinya. Apabila kita tidak tahu persis dengan situasi yang tercantum dalam berita bohong tersebut, akan sangat mudah bagi kita untuk mudah percaya. Maka, sangat penting bagi kita untuk melakukan riset terhadap informasi-informasi yang kita terima dari pihak lain. As we know, virus corona sama sekali tidak menyebar melalui benda mati. Minum air putih itu penting untuk keseimbangan tubuh. Tapi ini bukan berarti banyak minum jadi terhindar dari penyakit. Soal bawang putih adalah penawar virus corona. Nah, terkait ini Dr. Anung memastikan informasi terkait bawang putih tersebut tidak benar. Keempat, Anda juga bisa mencoba untuk mencari tahu mengenai latar belakang atau reputasi dari peliput berita tersebut. Apakah media tersebut sering memiliki skandal mengenai berita bohong? Apabila iya, ada kemungkinan besar berita yang baru Anda baca jugalah hoax. Selain itu, apakah jurnalis atau penulis berita tersebut terkenal dengan karya-karyanya yang lain? Jika iya, sangat jarang sekali ia rela meresikokan reputasinya hanya untuk sebuah berita yang tidak tahu asalnya dari mana. Informasi lain, tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat menangkap seorang dosen sekaligus dokter sebuah rumah sakit ternama di Bandung, Jawa Barat. Ia ditangkap karena diduga menyebarkan berita bohong terkait aksi 22 Mei. Postingan DS kemudian menyebar dan menjadi perbincangan. Sementara itu, tersangka DS berkilah dirinya sengaja mengunggah informasi tersebut sebagai bahan untuk diskusi. Kelima, marilah kita baca seluruh isi dan data dari artikel, bukan hanya headline atau judulnya saja. Mungkin ini adalah poin yang sangat jelas dan simpel. Namun, sampai sekarang banyak sekali yang salah mengartikan headline berita yang dibuat dengan sengaja agar publik ingin membaca. Akan tetapi, ternyata terkadang malah mengundang provokasi dan isinya tidak dibaca. Apabila provokasi tersebar, masyarakat akan membuat versi mereka sendiri seputar ceritanya, dan yang akhirnya akan menyebabkan kesalahpahaman dan kericuhan. Inilah yang bisa menyebabkan penyebaran berita hoax, walaupun awalnya berasal dari berita yang benar. Maka dari itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mencerna berita dengan sepenuhnya agar tidak menjadi kesalahpahaman. Beberapa situs yang headline-nya bombastis tapi tidak sesuai dengan isinya, itu masuk hoax nggak? Kalau sekedar seperti itu masih dianggap sesuatu promosi saja. Ya pemerintah juga nggak asal yang kayak gitu. Kalau kita lihat, tapi kan masyarakat Indonesia hanya melihat judul, kepala berita. Nah, yang namanya hoax itu kan hoax sebetulnya kembangan dari fake. Kalau fake sekedar memalsu berita. Sedangkan kalau hoax itu dia membuat berita ini sehingga membuat masyarakat terpengaruh. Kejadiannya kan gini sebenarnya nggak seperti itu. Yang benar adalah begini. Ini beberapa contoh-contohnya ya di turn back hoax ini ya. Iya, ini adalah satu gerakan juga yang diinisiasi supaya orang-orang ini semakin lebih waspada mengenai berita-berita hoax. Demikianlah 5 contoh yang sangat berguna untuk mendeteksi serta mencegah penyebaran berita bohong. Namun, dari beberapa contoh tersebut, seluruh konsep untuk menentukan apakah suatu berita itu asli atau palsu bukanlah hal yang terpenting. Di balik itu, kemampuan seseorang untuk memfilter atau menyaring dan menyelesaikan berita palsu jauh lebih penting. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat Indonesia harus mendidik satu sama lain mengenai topik ini. Kami berharap video ini akan bermanfaat bagi banyak individu dan terutama masyarakat secara keseluruhan. Apabila Anda merasa video ini berpengaruh untuk mendidik masyarakat akan berita hoax, bagikanlah kepada teman-teman, rekan, sahabat, dan keluarga tercinta Anda. Terima kasih banyak.